Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Amma ba'd. Para santri, ikhwan dan akhwat kelas 12 PK Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran fikih dakwah yang sudah kalian pelajari di kelas 11. Di kelas 12 untuk maklum bahwa materi fikih dakwah terdiri dari dua pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah mengenal jamaiyah atau organisasi-organisasi baik yang ada di negara kita, di Indonesia, maupun organisasi-organisasi dakwah yang ada atau yang bertaraf internasional. Untuk jamaiyah yang ada di Indonesia yang akan kita pelajari ada 6, yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, PUI, Al-Irsyad, dan Masyumi. Sedangkan jamaiyah internasional yang akan kita pelajari ada 4, yaitu Al-Ikhwan Al-Muslimun, Jamaah Tabligh, Hizbut Tahrir, dan dakwah salafiyah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu pembahasan yang pertama. Kemudian pembahasan yang kedua dari materi fikih dakwah ini adalah kita akan mempelajari salah satu risalah yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna, yaitu kita akan mempelajari risalah At-Ta'alim. Untuk pembahasan yang pertama tentang jamaah, baik jamaah yang ada di dalam negeri di Indonesia maupun jamaah internasional, itu menjadi tugas baca. Jadi kalian membaca sendiri, kemudian nanti dievaluasi oleh masing-masing ustadz, baik untuk di PK, di IPA ataupun di IPS. Nah, oleh karena itu mohon agar masing-masing nanti bisa membaca untuk materi yang pertama, ya, pembahasan yang pertama, yaitu tentang al-jamaiyah, ya, secara bertahap tentunya. Nah, oleh karenanya di kesempatan ini kita akan langsung mempelajari risalah at-ta'alim, ya, risalah ta'alim, karena ini butuh penjelasan yang cukup agar supaya kita memahami risalah ini. Di kelas 11 yang lalu, nah antum sekalian sudah mempelajari risalah yang lain, yaitu risalah Da'watuna dengan risalah ila syabab. Nah, sekarang kita di kelas 12 ini yang akan kita pelajari adalah risalah at-ta'alim. Nah, sebelumnya kita ingin mengenal dulu apa sih risalah ta'alim itu, ya, ma'rifah risalah at-ta'alim. Ya, kita ingin mengenal dulu apa itu risalah ta'alim itu apa sih? Ada 4 poin yang ingin kita pelajari untuk mengenal risalah ta'alim ini. Yang pertama, mata sodarot hadhir risalah. Kapan risalah ta'alim ini terbit, ya, atau ditulis? Nah, risalah ta'alim, ya, sodarot fi Yuli sanata alfin wa tis'mi'ah thamaniyah wa thalathin ala syakli kutaib. Jadi untuk pertama kalinya risalah ta'alim ini diterbitkan pada bulan Juli tahun 1938 dalam bentuk buku saku atau buku kecil, karena memang jumlah halamannya hanya sekitar 20-an halaman. Di dalam terjemahannya saja yang ada bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu 52 halaman. Nah, sehingga kalau tanpa terjemah ya sekitar 23 halaman. Wa yakunu darsan fi mu'askar ad-dakhilah bil Iskandariyah alladhi tamma fi 25 Yuli
ila 25 Agustus sanata alfin tis'mi'ah thamaniyah wa thalathin. Dan risalah ta'lim ini menjadi bahan kajian dalam sebuah acara camping internal ya, di kota Iskandaria di Mesir, salah satu kota di Mesir, itu yang berlangsung selama 1 bulan ya. Jadi ada camping yang dilaksanakan oleh Al-Ikhwan di kota Iskandaria, berlangsung selama 1 bulan mulai tanggal 25 Juli sampai 25 Agustus tahun 1938. Dan salah satu agenda di dalam acara camp tersebut, dalam acara muaskar tersebut adalah mengkaji risalah at-ta'alim ya. Jadi ini sangat luar biasa ya. Jadi acara camping mungkin kalau yang biasa pengalaman yang diikuti oleh antum ya, antuna sekalian, mungkin paling 3 hari 2 malam. Nah ini 1 bulan ya, berarti di dalam camp-camp ya, di camp, di dalam kemah-kemah. Nah kemudian salah satu kajiannya selain agenda-agenda yang lain seperti biasanya dalam sebuah camping, maka mengkaji risalah ta'lim ini. Yang kedua, ma ahammiyatu hadhihi risalah. Apa sih urgensinya risalah ta'lim ini? Dari sekian risalah yang disusun oleh Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna, ada kurang lebih ada 23 risalah yang dihimpun di dalam sebuah kitab Majmu'atu Ar-Rasail ya. Maka risalah ta'lim ini termasuk salah satu risalah yang terpenting atau yang paling penting ya. Jadi kenapa risalah ta'lim ini dipandang sebagai sebuah risalah yang penting? Nah, minimalnya ada 2 hal ya. Kenapa pentingnya risalah ta'lim ini? Yang pertama, fiha qawaid wa usul li fahmil islami fahman sahihan syamila li tauhid sufufil muslimin. Jadi di dalam risalah ta'lim ini ada kaidah-kaidah dan ada prinsip-prinsip untuk memahami Islam dengan pemahaman yang benar dan menyeluruh. Itu ada yang disebut dengan al-usul al-ishrun. Jadi jumlah kaidahnya atau jumlah prinsipnya hanya 20. Jadi sangat simpel, sangat singkat, tetapi insya Allah dengan 20 prinsip ini seorang muslim itu bisa memahami Islam ya dengan lengkap ya, secara menyeluruh dan dengan pemahaman yang benar. Nah dengan memiliki pemahaman Islam melalui 20 prinsip ini, maka diharapkan akan terjadi tauhid sufufil muslimin. Jadi akan terwujudnya atau lahirnya persatuan barisan umat Islam. Nah sehingga kalaupun ada perbedaan-perbedaan pendapat ya, dalam madhab fikih ya, dalam perbedaan pandangan itu bisa saling menghormati, bisa saling menghargai nah, dengan kaidah-kaidah tersebut. Nah dan tentu persatuan umat Islam itu sangat dibutuhkan dalam perjuangan Islam. Kemudian alasan yang kedua tentang urgensi risalah ta'lim ini adalah fiha bayanun an manhajiyati ad-da'wah wa marahiliha. Jadi di dalam risalah ta'lim ini terdapat konsep dakwah dan juga tahapan-tahapannya. Jadi bahwa dakwah itu harus ada target ya, program-programnya gitu ya, tahapan-tahapannya. Nah maka di dalam risalah ta'lim ya nanti akan kita temukan di dalam rukun al-amal dan rukun al-ta'ah dan juga di dalam rukun-rukun yang lainnya, yaitu tentang bagaimana konsep dakwah menurut al-ikhwan itu seperti apa ya. Nah, jadi ada tahapan-tahapan yang harus dicapai sehingga bukan hanya sekedar menyampaikan ajaran Islam begitu saja, tetapi ada konsepnya ya, ada sistemnya. Nah sehingga tujuan yang ingin dicapai daripada dakwah Islamnya yaitu izzatul Islam wal muslimin, jayanya umat Islam, jayanya Islam dan umat Islam itu akan terwujud. Itulah 2 alasan tentang urgensi risalah ta'lim. Nah sekalipun risalah ta'lim ini risalah yang sangat simpel, yang sangat singkat, yang bentuknya juga dalam bentuk buku saku seperti yang tadi disebutkan, pertama kali diterbitkan, tetapi risalah ta'lim ini isinya sangat luas dan mendalam, sehingga ada banyak
kitab-kitab yang mensyarah ya atau menjelaskan risalah ta'lim ini. Udkur kutuban tasyrah hadhihi risalah. Nah, sebutkan kitab-kitab yang mensyarah risalah ini, risalah ta'lim ini. Ada banyak. Yang pertama kali menulis syarah risalah ta'lim ini adalah Syekh Abdul Mun'im Ahmad Ta'lib. Beliau menulis kitab namanya Al-Bai'ah Syarah Risalah Ta'lim ya, Bai'at dan Bai'at Syarah Risalah Ta'lim. Karena salah satu isi daripada risalah ta'lim itu adalah Arkanul Bai'ah, rukun-rukun bai'at. Nah, Syekh Abdul Mun'im ini menulis kitab yang berjudul Al-Bai'ah Syarah Risalah At-Ta'lim pada tahun 1952. Ini adalah buku pertama yang diketahui mensyarah kitab risalah ta'lim. Nah, ada kitab-kitab yang lainnya fi afaqi ta'lim ya, penyusunnya atau pengarangnya adalah Asy-Syaikh Sa'id Hawa. Kemudian ada kitab Nadharat fi Risalati Ta'lim, penyusunnya ada dua orang, yaitu Syekh Muhammad Abdullah Al-Khatib dengan Muhammad Abdul Halim Hamid. Kemudian ada kitab Raqaiz Ad-Da'wah, pengarangnya adalah Majdi Al-Hilali. Kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi juga menulis salah satu bagian yang ada di dalam risalah ta'lim tentang Syumulul Islam. Yang beliau menjelaskan prinsip pertama dari 20 prinsip dan menjadi sebuah buku, Syumulul Islam, universalitas Islam. Kemudian juga ada kitab Ruknul Amal, Ru'yatul Banna Listi'adatil Khilafah. Kitab yang lainnya ada juga Ruknul Amal, Manhajul Islah Al-Islami Li Islahil Fardi wal Mujtama, Syekh Abdul Halim Mahmud. Syekh Ali Abdullah Halim Mahmud ini mengarang mensyarah masing-masing dari rukun bai'at menjadi sebuah kitab. Ya, rukun amal, ada rukun jihad, ada rukun al-ikhlas, ada rukun al-thabat dan seterusnya. Kemudian yang nomor 11 ada Asy-Syarhul Mubin fi Syarhi al-Usul al-Ishrin, karangan Profesor Dr. Abdullah Qasim Al-Washli. Kemudian yang nomor 11 itu kurang lebih ada sekitar 400 halaman lebih jumlah halamannya. Kemudian ada Al-Mustakhlas Al-Qawim fi Tahdhibil Manhaj Al-Mubayyin atau Al-Mubin li Syarhi Al-Usul Al-Ishrin, Syekh Dr. Jasim bin Muhammad Al-Muhalhil Al-Yasin wa ghairuha dan lain-lainnya. Nah, jadi seperti tadi disebutkan, Syekh Ali Abdul Halim Mahmud, nah, beliau menulis masing-masing dari rukun bai'at yang jumlahnya 10 itu menjadi satu kitab. Nah, sehingga ini sebagian saja untuk kita ketahui. Nah, banyaknya kitab-kitab yang mensyarah risalah ta'lim ini menunjukkan bahwa risalah ta'lim sekalipun itu singkat, ringkas, tetapi maknanya sangat luas dan mendalam, dan mudah-mudahan ini menunjukkan bahwa beliau rahimahullah Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna adalah seseorang yang rajulun utiya hikmah. Jadi seseorang yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir untuk mengenal risalah ta'lim adalah apa isi risalah ta'lim itu. Mada tahtawi hadhihi risalah. Nah, risalah ta'lim itu terdiri dari 4 bab. Ya, isinya itu ada 4. Jadi yang pertama muqaddimah, ya, pembukaan atau pendahuluan. Yang kedua adalah arkanul bai'ah. Ini ada salah penulisan, arkanul bai'ah, ya, kurang baknya. Arkanul bai'ah itu jumlahnya ada 10. Kemudian pembahasan yang ketiga atau bab yang ketiga dari risalah ta'lim, isi risalah ta'lim yang ketiga adalah wajibatul akh al-amil, kewajiban-kewajiban orang yang beramal untuk Islam, kewajiban-kewajiban aktivis dakwah Islam. Nah, itu jumlah kewajiban yang ada di dalam risalah ta'lim ada 38. Dan yang terakhir, yang keempat adalah khatimah, penutup ataupun kesimpulan-kesimpulan. Nah, diantaranya di dalam khatimah itu disebutkan ada beberapa prinsip-prinsip yang ternyata sudah kita terapkan dan kita adopsi menjadi prinsip-prinsip yang ada di pondok pesantren kita. Ya, al-mabadi al-khamsah. Allahu ghayatuna war rasulu qudwatuna wal qur'anu syir'atuna atau awal qur'anu dusturuna wal jihadu sabiluna wasyahadah umniyatuna. Nah, itu adalah prinsip-prinsip atau al-mabadi al-muslim yang kita juga adopsi dan kita pun menerapkannya ya di pondok pesantren kita.
Kemudian juga ada di dalam khatimah itu al-madahir al-khamsah. Ya, al-madahir al-khamsah yang kita adopsi di pondok pesantren kita menjadi moto santri. Al-basatah wa tilawah wa shalah wal jundiyah wal khuluq. Ya, kesederhanaan, kemudian membaca, tilawah, ya, kemudian salat atau ibadah, wal jundiyah, kedisiplinan, wal khuluq ataupun akhlak yang baik. Nah, itulah 4 hal ya untuk sebagai perkenalan untuk mengenal risalah at-ta'alim. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan yaitu kepada kita ingin membahas bab yang pertama dari risalah ta'alim, yaitu muqaddimah, ya, muqaddimah. Di dalam muqaddimah risalah ta'alim, Al-Imam Al-Banna rahimahullah mengatakan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin. Sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahum ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada pemimpin orang-orang yang bertakwa dan panglima para mujahidin, Sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahum ila yaumiddin. Itu paragraf yang pertama. Kemudian paragraf yang kedua, amma ba'd fahadhihi risalati ilal ikhwanil mujahidin minal ikhwanil muslimin alladzina amanu bisumumi da'watihim wa qudusiyati fikratihim wa azamu sadiqina ala an ya'ishu biha aw yamutu fi sabiliha. Di paragraf yang kedua, setelah menyampaikan tahmid dan sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa inilah risalahku yang aku tujukan kepada al-ikhwan al-mujahidin, kepada saudara-saudaraku para mujahidun, para pejuang atau orang-orang yang siap untuk memperjuangkan agama Allah, untuk memperjuangkan Islam. Min al-ikhwan al-muslimin, dari jamaah atau organisasi al-ikhwan al-muslimun, alladzina amanu bisumumi da'watihim, mereka-mereka yang meyakini, yang percaya dan beriman akan ketinggian dakwah mereka, ketinggian dakwah ikhwan, ketinggian dakwah Islam, wa qudusiyati fikratihim, dan kesucian fikrah mereka, kesucian fikrah Islam, wa azamu sadiqina ala an ya'ishu biha, dan mereka bertekad dengan tulus, dengan benar untuk hidup bersamanya, bersama dakwah, au yamutu fi sabiliha, atau mati di jalannya dalam memperjuangkannya. Di paragraf yang ketiga beliau mengatakan, ilaha ulail ikhwani faqat uwajjihu hadhil kalimat, kepada mereka saja aku arahkan, aku sampaikan kalimat-kalimat ini atau risalah ta'alim ini. Wahiya laysat durusan tuhfad, risalah ta'alim ini bukan hanya sebatas, bukan hanya sekedar pelajaran-pelajaran yang dihafal, walakinnaha ta'limatun tunafad, akan tetapi dia adalah instruksi-instruksi yang harus direalisasikan, yang harus dilaksanakan. Fa'ilal amali ayyuhal ikhwan as-sadiqun, maka marilah kita beramal, wahai para ikhwan, wahai saudara-saudaraku yang tulus, yang benar dan jujur. Kemudian beliau membacakan ayat Al-Quran, ya, mencantumkan ayat Al-Quran tentang kewajiban beramal. Yang pertama di surat At-Taubah ayat 105, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian di dalam surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Setelah itu di akhir muqaddimah, di paragraf yang terakhir, beliau mengatakan, amma ghairu haula, adapun selain mereka, selain mereka yang al-mujahidun atau orang-orang yang siap berjuang, bagi mereka yang belum siap untuk
berjuang, maka kata beliau falahum durus wa muhadarat, bagi mereka ada pelajaran-pelajaran, ada ceramah-ceramah, wa kutubun wa maqalat, ada kitab-kitab, ada makalah-makalah, ada tulisan-tulisan, wa madahir wa idariyat, ada pengaturan-pengaturan, ya, pengorganisasian, ada kegiatan-kegiatan yang sesuai buat mereka, ya, sehingga dengan kajian-kajian, ceramah-ceramah, kitab-kitab dan makalah-makalah itu, sehingga akhirnya mereka memiliki kesiapan untuk berjuang, memperjuangkan Islam di dalam barisan dakwah bersama Jamaatul Ikhwan. Kemudian beliau mencantumkan atau menyebutkan ayat Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat, masing-masing memiliki orientasi atau memiliki arah tujuan yang akan ditujunya, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wa kullan wa'adallahu al-husna, masing-masing Allah menjanjikan kebaikan. Ini potongan ayat yang ada di dalam surat An-Nisa. Itulah isi muqaddimah atau yang disampaikan oleh Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna, ya, di dalam muqaddimah risalah ta'limnya. Nah, sekarang kita akan cermati, akan kita lihat, ya, dari muqaddimah tadi ada tanya jawab. Jadi yang pertama kita lihat di dalam paragraf pertama, ya, beliau ketika menyampaikan tahmid dan sholawat, nah, setelah menyampaikan tahmid, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin, limada wasafa Hasan Al-Banna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annahu imamul muttaqin wa qaidil mujahidin fi hadhihi risalah. Nah, kenapa beliau rahimahullah Hasan Al-Banna mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersalawat kepadanya itu, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai imam, pemimpin orang-orang yang bertakwa dan juga panglima para mujahid, ya, di dalam risalah ta'lim ini. Nah, li'anna maudu'a ar-risalah anil imamah wal jihad wal amal lil Islam. Karena tema risalah ta'lim ini adalah tentang al-imamah, ya, tentang kepemimpinan. Bagaimana agar umat Islam itu punya peran, ya, sebagai pemimpin, ya, memimpin dunia, ya, al-imamah atau al-khilafah, ya, al-imamah al-kubra. Dan juga temanya adalah tentang al-jihad, ya, seperti yang tadi kita lihat bahwa risalah ini ditujukan kepada al-ikhwan al-mujahidin, orang-orang yang siap berjihad, wal amal lil Islam, ya. Jadi temanya adalah tema tentang perjuangan, ya, tentang bagaimana memperjuangkan Islam sehingga Islam kembali berjaya dan menjadi pemimpin. Itulah yang kita cermati dari pilihan kata yang dipilih oleh Al-Banna rahimahullah. Kemudian pertanyaan yang kedua, ila man tuwajjah hadhihi risalah. Risalah ta'lim ini ditujukan kepada siapa? Nah, maka risalah ini ditujukan ilal ikhwan al-mujahidin minal ikhwan al-muslimin. Ditujukan kepada orang-orang yang siap untuk berjihad dari kalangan ikhwan al-muslimin, dan juga bagi setiap muslim, wa kulli muslim, bagi setiap muslim siapapun umat Islam yang punya kesiapan untuk berjihad, yang memperjuangkan Islam. Kemudian dia beriman, amana bisumuwi da'watil Islam, dia juga yakin dan percaya akan ketinggian dakwah Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, wa azama shadiqan, dan dia punya azam yang benar, yang tulus, an ya'isha biha, untuk hidup bersama dakwah, ataupun yamutu fisabiliha, ataupun meninggal dalam memperjuangkannya. Ishkariman aumut syahida, ya, hidup mulia, hidup bersama dakwah, hidup bersama Islam, ataupun mati di jalannya. Nah, maka siapapun yang punya pandangan dan prinsip yang seperti itu, maka risalah ta'lim ini adalah layak, ya, untuk buat mereka semuanya. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga, ma wajibul a'dhana wa hadhihi risalah. Apa kewajiban anggota nahwa hadhihi risalah, terhadap risalah ini? Artinya apa kewajiban, ya, mereka yang orang-orang yang siap untuk berjihad, memperjuangkan Islam, ya, terhadap
risalah ta'lim ini kewajibannya adalah al-amalu wat tanfidh, mengamalkannya dan merealisasikan dan mengamalkan risalah ta'lim ini. Fahiya laysat durusan tuhfad walakinnaha ta'limatun tunafad. Dia adalah pelajaran-pelajaran yang dia bukanlah sekedar pelajaran yang dihafal, akan tetapi dia adalah taklimat, instruksi-instruksi yang harus direalisasikan. Menghafal sendiri tentu penting, ya, tetapi jangan berhenti di menghafal. Ya, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, ya, menghafal pelajaran-pelajaran, itu tentu sangat penting dan harus. Al-ilmu al-hifdhu, ilmu itu yang menghafal. Ya, kalau tidak hafal, ya berarti tidak punya ilmu. Nah, tetapi jangan hanya berhenti pada menghafal saja. Nah, tapi harus dilanjutkan dengan pengamalannya. Inilah yang dimaksud dengan laisat durusan tuhfad walakinnaha ta'limatun tunafad. Yang keempat, uktub dalilan ala wujubil amal. Tuliskan dalil tentang wajibnya beramal, ya tadi seperti yang sudah saya bacakan, surat At-Taubah ayat 105, ya. Kemudian juga surat Al-An'am. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah kalian, beramalah kalian. Karena Allah Subhanahu wa taala akan melihat amal-amal kalian, karya-karya kalian, kerja-kerja kalian, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang beriman. Maka hendaklah kita mempersiapkan amal terbaik, bukan hanya amal-amal pribadi, tetapi juga adalah amal untuk memperjuangkan Islam, untuk mendakwahkan Islam. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, lalu dia akan memberitahukan kepada kalian apa yang kalian kerjakan. Yang kelima, kaifa amal al-ikhwan ghairu haula'il mujahidin. Nah, bagaimana ya ikhwan memperlakukan selain para mujahidun atau orang-orang yang bagaimana memperlakukan orang-orang yang belum punya kesiapan untuk berjihad. Nah, maka dalam hal ini beliau sangat bijak, yang pada intinya adalah da'ahum ilal musabaqah fil khairat, mengajak mereka untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, seperti sesuai dengan ayat yang beliau sampaikan, walikulli wujhah huwa muwalliha, masing-masing punya arah, punya tujuan yang akan ditujunya, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wa kullu wa'adallahu al-husna, masing-masing Allah menjanjikan kebaikan. Ya, jadi mengajak kepada umat Islam untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, dan inilah memang yang harus dilakukan antara satu jamaah dengan jamaah yang lain, antara satu jamaah dengan jamaah yang lain, selama akidahnya adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tujuannya adalah untuk memperjuangkan Islam, maka hendaknya yang dibangun adalah ruhul musabaqah, jadi semangat untuk saling berlomba-lomba di dalam kebaikan, at-ta'awun, ya saling bekerja sama di dalam alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, itu jadi yang pertama, da'ahum ilal musabaqah fil khairat, dan wa arsyadahum ila al-islam, kemudian juga mengajarkan mereka kepada Islam, ya memantapkan pemahaman, keyakinan, ilmu mereka melalui berbagai sarana-sarana dakwah, tariq, durus, wa muhadarat, wa kutub, wa maqam, melalui berbagai sarana-sarana dakwah, baik kajian-kajian, ceramah-ceramah, kitab-kitab, makalah-makalah, dan lain-lain. Nah, inilah muqaddimah yang ada di dalam risalah At-Ta'lim. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.